Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan video pembelajaran bersama saya Asep Ahmad di channel Mbak Boy. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang sejarah Indonesia. Judul pertemuan pertama pada sejarah Indonesia yaitu tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Untuk kompetensi dasarnya pada sejarah Indonesia kali ini, yang pertama adalah memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan pengertian sejarah. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian kronologis, sinkronik, diakronik beserta contoh. Yang keempat, mendeskripsikan pengertian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang kelima, mendeskripsikan pengertian sejarah dalam perubahan dan keberlanjutan. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pengertian sejarah, yang kedua konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang ketiga, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang keempat, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Tujuan untuk sejarah Indonesia yaitu setelah mempelajari proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu, memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, memahami cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, memahami cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang keempat, menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sejarah. Sejarah secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history yang berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti informasi atau pencarian. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut dengan geschiedenis yang mempunyai arti yang hampir sama dengan yang di atas. Sekarang adalah sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan sejarah sebagai kisah, selain peristiwa itu ada, juga bisa dikisahkan atau bisa diceritakan kembali. Sejarah sebagai ilmu bahwa sejarah menggunakan metode analitis yaitu hasilnya harus dapat diverifikasi dan dapat disetujui atau ditolak oleh para ahli. Sementara sejarah sebagai seni mengandung arti bahwa dalam penyajian dari hasil penyelidikan itu disusun dalam suatu rangka tertentu sehingga dapat menarik perhatian orang dan dapat mempengaruhi sikap jiwanya. Periodisasi dan kronologi. Periodisasi adalah penentuan pemenggalan kurun waktu yang akan diteliti dan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang rasional dan ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti. Periodisasi sejarah Indonesia yang lazim dipakai adalah yang pertama, zaman prasejarah, yaitu membicarakan kehidupan manusia purba sebelum adanya tulisan. Yang kedua, zaman kuno, membicarakan masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, zaman modern yang berlangsung sejak masa perkembangan Islam di Indonesia hingga kini. Kronologi merupakan urutan waktu yang tersusun sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sekarang adalah kegunaan sejarah. Secara sederhana, Louis Gottschalk membagi kegunaan sejarah dalam 4 bagian, yaitu yang pertama rekreatif, artinya dengan membaca atau mempelajari sejarah, kita seolah-olah dibawa berpetualang menembus dimensi ruang dan waktu tanpa beranjak dari tempat.
kita dibawa oleh sejarah untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang jauh dari kita yang mungkin saja kita tidak tahu tempatnya, atau kita tidak pernah ikut menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian yang kedua adalah inspiratif. Dalam hal ini, suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada para pembacanya atau yang mempelajarinya. Yang ketiganya, instruktif, bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan atau pengajaran tertentu, misalnya pengetahuan tentang taktik perang. Yang keempat, edukatif, berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Contoh di sejarah ada slogan yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Menurut Trapelian, belajar sejarah mempunyai 3 kegunaan, antara lain yang pertama ilmiah, yaitu berupa pengumpulan fakta yang menyaring bukti. Yang kedua imajinatif, yaitu menyeleksi atau mengkategorikan fakta yang telah dikumpulkan dan mengambil satu kesimpulan. Yang ketiga sastra, yaitu penyajian hasil ilmu dan daya angan dalam bentuk yang menarik. Definisi sejarah menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Herodotus. Ia mengatakan sejarah bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. 2. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang ketiga yaitu Collingwood mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Yang kelima, Muhammad Ali mendefinisikan sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Kemudian Muhammad Yamin mendefinisikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Baik, demikianlah video sejarah Indonesia. Jadi jangan lupa melihat lanjutan dari video ini, karena lanjutan berikutnya masih ada beberapa video yang harus diselesaikan untuk pertemuan tentang sejarah Indonesia. Serta saya mengingatkan kepada semuanya, jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk video ini. Dan akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan seluruhnya. Tetap bahwa kita tetap sehat dan sekali lagi menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.